wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Melanjutkan pembahasan hak orang muslim secara umum, dan ini harus kita penuhi karena kita beramal ini dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya Allah dan agar dimasukkan di dalam surganya, karena tidak ada nikmat yang paling puncaknya nikmat kecuali surga. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at, yang belum pernah kita lihat dan belum pernah kita dengar. Dan inilah kita hendaknya berusaha semaksimal mungkin menuntut ilmu. Kita lanjutkan hak orang muslim secara umum. Sekarang kembali kepada wa tasmitil atis. Tadi nomor 4, apabila ada orang bersin kita hendaknya mendoakan yarhamukallah. Wa tasmitil atis, dan juga menyampaikan yaitu jawaban terhadap orang yang sifatnya bersin idza hamida, dengan syarat kalau dia mengucapkan alhamdulillah, dan kita dengar fardun hukumnya fardu. Bagaimana bersin yang baca apa bersin? Alhamdulillah, maka kita jawab yarhamukallah ketika dia mengeraskan ketika membaca waktu bersinnya. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati dirimu. Wa yajibu alaihi raddu, dan juga kita wajib menjawabnya karena dia memuji kepada Allah. Orang memuji kepada Allah Ta'ala paling baiknya seorang, maka kita mengatakan yarhamukallah, semoga Allah memberi kebaikan kepada dirimu atau merahmati dirimu. Fayaqulu, dan juga mengatakan bagi orang bersin ketika didoakan yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah Ta'ala memberi petunjuk kepadamu karena engkau mendoakan saya, dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Nah, ini sesuatu yang sering kita dengar, terkadang kita lupa. Makanya kalau kita bersin upayakan agak keras. Ketika mereka tidak mendoakan kita, kita sudah cukup dengan alhamdulillah. Wa idza istamarra ma'ahul utas, dan apabila terus menerus bersin lagi, bahkan juga sampai 3 kali. Wa sammithu salasan, dan dia membaca 3 kali. Faqul lahu fir rabi'ah, maka jawablah ketika yang nomor 4-nya, hafakallah, semoga Allah Ta'ala menyehatkan dirimu. Nah, karena bersin kadang-kalanya sekali, kadang-kala 3 kali atau 2 kali, bahkan mungkin kadang-kala 4 kali, maka kita doakan hafakallah, semoga Allah yaitu menyembuhkan kamu. Karena suatu saat bersin kalau lebih itu sebagai yaitu penyakit yang keluar, racun yang keluar dari hidung kita. Batalan min qaulika, sebagai gantinya dari ucapanmu yarhamukallah. Tapi kalau sekali bersin ya kita mengucapkan yarhamukallah, 2 kali juga yarhamukallah. Kalau lebih daripada 3 atau 4 kita mengatakan afakallah, semoga Allah Ta'ala menyehatkan dirimu. Dia menunjukkan orang mukmin berikatan terus kebaikannya dengan orang mukmin. Selanjutnya al-haqqul khamisu, hak yang nomor 5. Idza marida fa'udhu, jika ada saudara kita yang sakit maka hendaknya menjenguk. Menjenguk ini dengan syarat kalau dia dekat dengan kita. Kalau jauh cukup kita mendoakannya karena kita tidak mampu ke sana. Atau mungkin kalau kita dikabari, nanti kalau kamu sakit kasih tahu saya ya. Nah, itu janjinya orang yang berjanji boleh. Idza marida fa'udhu, kalau sakit maka jenguklah. Tentunya sakitnya ada kadar, sakit hanya flu, tidak perlu kita menjenguk. Atau sakit mungkin gatal badan kita, atau sakit yang sifatnya membutuhkan kita menjenguk, umpamanya dia sakit tidak bisa bangun, perlu pengobatan atau perlu bantuan, maka kita hendaknya menjenguknya. Wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit, ziaratuhu, itu maknanya kita menjenguk yaitu menziarahinya. Kalau tidak mampu menziarahnya dan kita mampu membantu, karena dia orang miskin, kita kirim duit umpamanya ini tolong untuk buat obat atau juga untuk minum ya. Karena kita berbuat baik kepada saudara kita yang sakit itu banyak macamnya, mendoakannya, dan kita memberi kabar gembira,
tidak memberi yaitu kabar-kabar menyedihkan. Tahur insyaallah, semoga cepat sembuh, itu suatu kegembiraan. Bayangkan kalimat yang keluar dari lisan kita, kalau itu dibutuhkan oleh saudara kita yang sakit, menggembirakan dia, bahkan juga mungkin mengurangi sakitnya. Wa ziyaratuhu, dan juga kalau kita dekat dengan si dia, maka kita bisa yaitu menziarah atau menjenguknya. Ketika si dia yang istrinya sakit, maka kita bawa istri kita, yaitu untuk mendoakan yaitu saudari kita yang sakit. Ketika yang sakit laki-laki, maka kita laki-laki yang menjenguknya. Begitu caranya. Wahiyya haqqun lahu, ini adalah hak dia, ala ikhwanil muslimin, kepada saudaranya yang muslim. Ya, ini ikatan yang bagus. Dan ketika kita menolong saudara kita, menjenguk saudara kita, maka kemungkinan besar atau Allah Ta'ala akan melunakkan hati yang menjenguk kita, kita bisa menjenguk kepada saudara kita yang sakit. Fayajibu alimul qiyamu biha, kita wajib melaksanakan hal ini tentunya kalau kita mampu, karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Ketika kita tidak mampu menjenguknya karena sakit, doakan si dia. Atau mungkin kita bisa membantu dia dengan sesuatu, bantulah dia. Karena perbuatan baik itu banyak yang Allah Ta'ala jelaskan kepada kita. Wa kullama kana lil maridhi haqqun 'alaika, tatkala orang sakit itu ada hak untuk dirimu. Banyak sakit itu orang tua kita, ibu kita, namanya min qarabatin, ya ada hubungan kerabat, au suhbatin, ada hubungan teman akrab, teman kerja, au jiwarin, atau juga kita yang sakit itu tetangga kita. Kanat ibadatuhu au kadu, kanat iyadatuhu, maka menjenguknya lebih diperkuat, lebih ditekankan, karena ada hubungan kerabat. Ya, kita punya tetangga sakit, punya orang tua sakit, lebih haknya orang tua. Orang tua kan itu orang tua kita, dan ada hubungan kerabat. Tetapi kalau tetangga itu sakit, orang kafir hanya punya hak satu karena kekufuran. Kalau muslim kemudian dia bukan orang tua, kita punya hak dua. Hak keislamannya, hak iyadatul marid. Walaupun tetangga kita orang kafir hanya sakit, kita jenguk. Sebagaimana Rasulullah SAW menjenguk orang Yahudi, anak Yahudi yang sakit. Apa katanya? Aslim taslam. Kamu masuklah Islam, kamu akan selamat. Karena saking gembiranya orang tuanya ketika beliau mendoakan anak yang sakit, maka apa katanya? Ati Abul Qasim. Taati itu Abul Qasim, maknanya Rasulullah SAW. Maka orang kafir ini, orang ahli kitab ini tidak mau menyebut Nabi karena keingkaran dia, tapi karena amal akhlaknya beliau kepada anaknya yang sakit yang Yahudi ini didoakan dia. Aslim taslam, kalau kamu masuk Islam kamu akan selamat. Selamat dari yaitu azab Allah. Nah, ini perlunya kita bagaimana menjenguk orang sakit ketika kita mungkin, atau bisa mendatanginya, atau tidak bisa menjenguk mungkin kita membantu mendoakan, atau mungkin itu jauh dari kita kirim uang untuk membeli obat, dan itu menjadi ikatan yang baik untuk kita. Nam wal iyadatu bihasbi khalil marid, menjenguk orang sakit kita tinjau dari keadaan yang sakit ini. Ada sakit yang keras sekali, perlu bantuan harta. Ada sakit yang sifatnya ringan, perlu kita jenguk. Ada sakit yang mungkin dia itu sedih, perlu kita nasihati. Wa bi hasabi khalil maradi, dan juga kita tinjau keadaan yang sakit ini, karena sakit itu ada sakit yang parah, jatuh pingsan, atau juga sakit yang menaun. Itu beda dengan sakitnya orang kepala sakit. Beda dengan ketika sakit karena dibuat sakit oleh istrinya. Nah, kita nasihati bersabar, karena bagian Allah menjadikan maksudnya pasti ada keutamanya. Karena itu kalau kita melihat si istri melihat suami kita kurang bagus, kenang kebaikannya. Sebaliknya kalau kita mencoba istri kita ada suatu masalah, jangan dipandang kesalahannya,
pandang kebaikan dia kepada kita. Karena kebaikan orang itu lebih banyak daripada kejahatannya. Seandainya lebih banyak kejahatannya, mungkin orang itu akan cerai. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kita kalau menghadapi istri, suami, anak, tetangga yang lain, kita lihat jasa mereka yang bagus. Dan itu akan merendahkan kemarahan kita. Dan kita akan selalu ingat, ketika kita menunggu ibu kita yang sedang sakit lama, mungkin kita marah. Tapi kita ingat, iya dulu saya ini lahir, ibu saya menyusui, ibu saya yang memandikan saya, ibu saya yang menceboki kotoran saya. Nah, ya, menjadi baiknya kita sehingga kita tidak mungkin akan berbuat jahat kepada orang tua. Selanjutnya, 6. Faqad tatatallabul halu. Kadangkala ketika orang itu sakit menjadikan kita itu kasratut taraddudi alaihi, sering besok menjenguk pagi, menjenguk sore, menjenguk, terutama apabila sakit keluarga kita sendiri. Kan itu orang yang paling dekat dengan kita, orang paling banyak sayang kepada kita, terutama ibu bapak yang sakit, ya. Bukankah ketika kita sakit ibu itu bapak kita menjenguk kita, bukan hanya sekedar menjenguk, mencarikan obatnya, bahkan menunggu, bahkan juga sampai memijeti diri kita. Itulah kebaikan orang tua. Oleh karena kita disuruh birrul walidaini wa bil walidaini ihsana. Didahulukan bil walidain. Kepada kedua orang tuamu harus kamu berbuat baik. Nah, ini keutamaan bagi yaitu anak yang masih mempunyai ibu dan bapak, bagaimana bisa beramal yang baik mengenang jasanya. Karena ketika bapak ibu itu sakit, yang paling disenangi oleh orang tuanya, anaknya yang menunggu. Anak yang mencarikan obat, itu sudah fitrah manusia. Daripada ditunggu oleh orang lain atau tetangga, dia lebih senang apabila ditunggu oleh anaknya sendiri, apabila ditunggu oleh cucunya. Nah, inilah fitrah manusia. Makanya kita tidak boleh lepas dari hubungan orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Bahkan sampai orang tua pun mengajak kemusyrikan, kita tidak boleh mentaati, tapi kita wajib berbuat baik pada orang tua. Ini salah satu orang tua yang paling banyak jasanya kepada kita. Demikian juga seorang anak. Maka ketika tahu jasanya orang tua, wajib pula memperhatikan anaknya, ya orang tuanya. Ketika beliau menyuruh orang sahabat perang, ditanya, ahayyun walidaka? Apakah masih hidup dua orang tuamu? Naam ya Rasulullah. Kembalilah kamu. Fabir walidaika, maka berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Itu perang. Pemuda yang mau perang sudah persiapan angkat senjata, ditanya, ahayyun walidaka? Apakah masih hidup dua orang tuamu? Dijawab, iya wahai Nabi, tapi dia sakit. Ketika dikabari sakit, pulang kamu. Menunjukkan berbuat baik kepada kedua orang tua nomor 2-nya setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah memerintahkan kepadamu supaya kamu tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian kedua orang tua. Kenapa kedua orang tua? Karena orang tua itu menjadi sebab lahirnya kita. Dan tidak ada manusia yang paling banyak jasanya terhadap kita kecuali orang tua, kecuali Rasulullah SAW, karena beliau itu menyampaikan kita ilmu. Ya, ilmu itu lebih bermanfaat daripada bantuan orang tua terhadap anaknya. Nah, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi dia? Nah, wal ula. Nanti. Wal ya fal ula, nah, fal aula. Fal aula, maka lebih utama mura'atul akhwal, melihat keadaannya. Keadaannya ini bisa ditinggal apa tidak? Adakah saudara kita yang menunggu orang tua kita? Jadi fal aula mura'atul akhwal, kita melihat keadaan dia. Kondisinya orang tua ketika sakit ini bisa saya tinggal apa tidak? Saudara kita bisa yaitu membantu orang tuanya apa tidak? Nah, ya, ini semuanya perlunya kita berpikir, mencari yang maslahah, mencari yang lebih baik. Kalau kita disajikan baju 4-5 suruh milih, mesti memilih yang paling bagus. Demikian juga kita dihadapkan istri kita sakit, orang tua kita sakit, yang lagi sakit dulu kan orang tua. Karena orang tua tidak bisa pisah dengan kita.
Kalau istri atau suami bisa suatu saat cerai, tapi kalau ibu tidak bisa. Apapun ibu marah sama kita, kita harus diam. Wala tanharhuma wala taqul lahuma uffin. Jangan dibentak, jangan mengatakan ah. Nah, sekalipun orang tua kita salah. Orang tua kita salah itu maklum karena capek mengurusi anaknya. Dan apa yang dibutuhkan oleh anaknya itu didahulukan oleh orang tua. Ya, seperti bayar SPP yang lainnya ditanya. Bahkan juga sampai pula berhutang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Itu jasa orang tua yang tidak bisa kita bayar dengan uang. Was-sunnatu, adapun menurut sunnah, liman ata maridon. Nah, ini adab kita ketika kita menjenguk orang sakit, baik yang sakit itu keluarga kita sendiri atau saudara kita. Pertama, ayyas'ala an khalihi, bagaimana keadaannya. Dan ketika kita menanya bagaimana keadaannya, itu kita jangan membuat dia sedih. Alhamdulillah ini sekarang lebih cerah daripada kemarin. Walaupun toh dirasakan oleh mereka kurang, tapi pemberitahuan kabar gembira dari saudara itu meringankan beban. Ya, jadi kita jangan sampai seperti seorang yaitu perawat atau yang lainnya, wah ini Pak sudah kritis, jangan. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan dibuat sedih. Itu hadis. Basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, jangan dibuat lari. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Karena kalau kita dikasih kabar gembira senang. Tetapi kalau kita dikasih kabar yang yaitu menyedihkan, kita sedih. Itu tabiat manusia. Upayakan kita beri kabar gembira, walaupun toh dirasa oleh orang yang sakit itu lebih parah, tapi kabar yang gembira dari kita maka itu akan yaitu meringankan beban mereka. Ini pertama. Itu kalau kita sedang menjenguk orang sakit. Wa yad'u lahu, dan doakan. Ya. Apalagi doanya yang berziarah, yang mengunjung itu doa yang mustajabah. Dan kita tidak boleh mendoakan yang jelek walaupun toh dia pernah berbuat zalim. Ya, tetapi maka ada hadis ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainallahi wa bainahu hijab. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Karena Allah Ta'ala tetap mengabulkan doa mereka. Makanya kita jangan sampai berbuat zalim kepada siapapun. Karena kita tidak mau dizalimi, jangan menzalimi orang. Wa yaftahu lahu babal farahi, bagaimana kita bisa membuka kepada dia pintu kegembiraan. Nah, ini sebentar lagi melihat antum itu lebih cerah daripada kemarin. Itu juga menggembirakan. Nah, ketika kita tahu yaitu orang di rumah sakit sedang dirawat, dia kadang kritis, enggak, ini lihat itu cerah itu. Memberi kabar gembira, lihat itu cerah sekali dia. Bergembira walaupun toh besok dia meninggal dunia, tidak akan marah kepada orang mengasih kabar gembira. Nah, ini karena kita apabila diberi kabar gembira senang, maka upayakan ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, atau ketika kita menjenguk yaitu saudara kita meninggal dunia, kita menghibur saudara-saudara yang ada di rumah. Karena orang apabila meninggal dunia, keluarganya mesti dalam keadaan sedih. Bagaimana kita bisa memberi kegembiraan? Kita bantu ini uang, kita bantu ini beras, ya. Jangan sampai kita merepotkan kematian itu lalu kita diharuskan untuk mengundang orang banyak supaya makan di tempat itu, keliru. Tetapi paling bagusnya kita yaitu tahu itu meninggal dunia suaminya, tentu seorang istri ini kehilangan jejak nafkah dari suaminya, kita bantu. Karena orang membantu dibantu oleh Allah Ta'ala. Naam wa yaftahu lahu babal farahi, maka buka dia pintu kegembiraan warrojai, dan berharap kepada Allah. Ini nasihat yang baik, ya. Insyaallah tahu sebentar lagi ini kelihatan sekarang lebih bagus daripada kemarin. Itu bukan bohong, itu memberi kabar gembira. Nah, fa inna dzalika min akbari asbabis sikha wasyifa. Nah, maka kita ngasih kabar gembira, ya. Kemudian juga kita mendoakan dia, kemudian kita menyantuni anaknya mungkin di situ yang miskin yang lain. Ini membuat sebab yaitu sehatnya. Pertama, sehatnya badan. Yang nomor dua, hilangnya yaitu penyakit hatinya.
Karena ada yaitu yang menjenguk kita. Cuma kalau kita menjenguk, upayakan tidak lama-lama. Karena orang sakit itu butuh istirahat. Ya. Maka di rumah sakit, Pak, jangan dijenguk. Karena apa? Dia dokter ini tahu ini kondisinya orang ini perlu istirahat. Tapi kalau kita dijenguk terus mungkin kita tidak bisa istirahat, malah tambah sakit. Jadi perlunya kita menyampaikan dan tanya dulu, kapan saya bisa menjenguk? Ya, yaitu ayah antum atau saudara antum. Nah, ketika ada pemberitahuan, maka kita menjenguknya. Kalau kita, jangan dulu ini dalam keadaan dia sedang sakit, kita doakan. Karena mendoakan itu akan sampai, akan didengarkan oleh Allah Ta'ala doa kita untuk saudara kita yang sakit. Dan perlunya menjaga waktu, jangan sampai malam hari. Ya, jam 10, yang lain itu tempatnya waktu istirahat. Dan jangan pula pada waktu dalam keadaan dia mungkin mau sholat. Ya. Kadang-kadang orang sakit itu perlu dibantu oleh keluarganya. Perlu diceboki, perlu dimandikan, perlu diwudhui. Nah, ini perlunya kita memberitahu kapan saya bisa mau menjenguk. Kalau dikatakan tidak boleh, tidak mengapa. Karena apabila kita mau yaitu masuk ke rumah orang, kemudian dia mengatakan pulanglah, maka kita harus pulang. Fa in qila lakum irji'u farji'u. Ya. Karena kita tuh ingin berbuat baik walaupun ditolak oleh tuan rumah, tapi kita sudah punya keinginan berbuat baik, sudah dapat pahala. Selanjutnya, wa yanbahi ayyudzakirahu taubatana. Perlu kita menasihati supaya dari mau tobat. Atau dibantu. Mungkin ibu kita atau bapak kita yang punya hutang atau dagangan. Biasanya ada hutang atau barang yang dihutangkan, yang lainnya kita perlu menanya, Bu, Pak, apa ada hutang yang bisa ya anak kita tahu? Boleh. Karena dagangan itu kadangkala dia hutang, anaknya tidak tahu. Kadangkala tidak ditulis. Padahal kalau kita hutang itu harus menulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang beriman, apabila kamu mengadakan transaksi jual beli dengan pembayaran besok, tulis. Nah, karena kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Kalau kita tidak mencatatnya dan anak kita menolak, enggak, ayahku enggak punya hutang sama kamu, yang berat ini adalah orang tua. Jadi perlunya ditulis. Ya, terutama para pedagang sekarang pinjam, hutang, kapan bayar, ditulis. Sehingga tulisan itu kita beritahukan kepada anak kita, kepada keluarga kita. Sehingga apabila kita meninggal dunia, anak ini tahu ini hutangnya orang tua. Sehingga tidak ada cekcok antara yang menghutangi dan keluarga kita yang dihutangi. Makanya para sahabat selama meninggal dunia wasiat, ditulis wasiat itu. Ya, kalau kita terasa ada sakit yang sifatnya menahun, menulis. Tidak mengapa ditulis. Walaupun kita nanti sudah sehat, ya tidak mengapa. Tapi menulis itu bagus. Karena dengan tulisan itu keluarga kita akan tahu ini tulisan saudara saya, ini tulisan keluarga saya. Nah, wa yanbaghi ayyudzakirahu taubata, maka hendaknya keluarga yang sehat ini mengingatkan saudara kita supaya tobat. Kita ingatkan, sudah dibayar ya hutangnya kepada yang lain, apa ada urusan dengan orang lain. Mungkin orang itu sakit, didoakan orang yang didolimi, bisa jadi. Makanya ada hadis, ittaqi da'watal madlum. Hati-hati kamu dengan doanya orang didolimi. Ya, kalau kita didolimi tidak mau, jangan mendolimi. Karena manusia itu punya sifat yang sama. Bi uslubin la yurawwihu, dengan bahasa yang tidak membuat dia gelisah. Nah, Allah Ta'ala menerima tobat dengan syarat kalau kita memang tobat yang sebenarnya, ya. Maka ketika punya hutang, nah gimana? Punya hutang yang bisa nanti mungkin sebagian saya bantu. Nah, itu menggembirakan si dia. Fayaqulu lahu masalan, contohnya, innaka fi maradhika hadza taktasibu khairan. Sesungguhnya engkau ketika sakit ini kalau mau bersabar, maka kamu akan mendapatkan pahala. Orang sakitnya muslim itu beruntung. Dengan sakitnya kalau bersabar itu menghapus dosa. Ya, menghapus dosa. Bayangkan orang itu kalau berbuat dosa akan dihukum. Dan hukuman di dunia itu lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Ya, ini perlu kita pahami. Makanya para anbiya bersabar. Nabi siapa yang diuji oleh Allah Ta'ala sakit bertahun-tahun,
Ya. Nabi Ayub sampai keluarganya itu menghindari karena busuk badannya, sehingga istrinya bersabar menunggu. Itu seorang nabi yang maksum, diuji oleh Allah Ta'ala, sakit yang menawar, bahkan berbau tidak enak. Tapi Allah menguji hamba ini dengan satu hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada hambanya diuji. Fa in radhiya falahur ridha. Kalau diuji orang itu dia ridha, senang, tetap bersabar, tidak mengeluh, selalu istighfar pada Allah, maka Allah Ta'ala meridainya. Wa in sakhita fa alaihi sukhtu. Kalau diuji oleh Allah Ta'ala orang mukmin dia menggerutu, maka Allah Ta'ala juga marah kepadanya. Jadi Allah Ta'ala menguji orang beriman sakit ini ada manfaatnya besar. Hanya diketahui oleh orang punya ilmu. Makanya beliau juga sakit, bahkan mau meninggal dunia 5 hari pingsan, tidak sadar. Tetapi Allah Ta'ala mengampuni dosa beliau. Ini satu contoh, bukan berarti orang yang beramal itu tidak diuji oleh Allah. Bahkan paling banyak ujiannya, ujian Allah Ta'ala kepada hambanya yang sangat beriman atau sangat bertakwa kepada Allah. Naam, fa innal marida yukaffirullahu bihil khotoya. Orang sakit tentunya orang sakit yang ridho, yang merasa yaitu dia merasa sakitnya ada ujian dari Allah, Allah mencintainya, maka Allah akan menghapus dosanya. Penghapusan dosa itu bisa juga dengan kita istighfar, bisa juga dengan bala yang menimpa kepada diri kita, bisa juga dengan sakit kita. Karena Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat, amal menyampaikan itu akan menghapus dosa. Demikian juga ujian. Makanya kalau kita menjumpai salah seorang yang punya ilmu diuji, jangan kita sonidon. Kita berdoa, ya Allah ampuni dosa mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ampuni dosa saudara kami ini, dan juga dosa-dosa orang-orang yang dahulu yang sebelum kita. Itu doanya orang mukmin. Orang mukmin dengan orang mukmin bagikan satu bangunan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'du ala ba'din. Sebagaimana hati yang kita baca tadi. Wa yamkhu bi sayyi'at, subhanallah. Sakit yang menimpa kepada kita ada 2 keuntungan. Dengan syarat kalau kita bersabar, kalau kita istighfar, tidak putus asa. Maka pertama akan diampuni dosa-dosa kita yang hubungan kita dengan Allah. Tapi hutang tidak bisa diampuni kecuali kalau kita harus bayar. Makanya kalau kita punya hutang, catat saya punya hutang sekian. Dan upayakan orang tua tidak banyak hutang, kasihan anak-anak kita. Ya, makanya beliau itu selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dauni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melilitnya hutang. Karena hutang ini tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali orang yang menghutang ini membebaskannya. Karena hak adami. Kullu dzanbin yughfaru illa ad-dain, katanya beliau. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Ta'ala jika Allah mengampuni, kecuali hutang, karena itu hak manusia. Ya, sekarang banyak orang hutang bahkan juga merasa senang kalau tidak bisa membayar. Kalau tidak membayar ini keliru. Makanya paling bagus kita tidak punya hutang. Dan upayakan keluarga kita jangan sampai hutang. Ya, dulu orang tua masya Allah saking takutnya itu, kita ndang saya wasiatkan kamu tidak perlu hutang. Lebih baik kamu makan apa adanya daripada kamu hutang. Sebab kalau hutang itu boleh, beliau kan hutang. Tapi beliau itu ketika hutang gandum itu ada jaminan baju perangnya untuk bayar. Dan beliau hutang gandum karena setiap orang minta beliau ngasih, tidak pernah beliau menolak. Sehingga habis semuanya. Beliau juga punya hutang. Punya hutang pula kepada orang Yahudi. Tapi beliau ketika punya hutang pada orang Yahudi, maka beliau juga membayarnya. Ini bolehnya kita hutang pada orang kafir, tapi tidak boleh kita menyelisih mereka. Urusan dunia kita boleh berbuat baik kepada orang kafir, urusan din tidak boleh, karena din haknya Allah Ta'ala. Selanjutnya, wa yamkhu bi sayyi'at, dan juga akan menghapus dosa-dosa kita yang kecil. Wala'allaka taksibu
wala'allaka taksibu bin khibasika, bi khisabika, yang betul itu. Barangkali kamu akan juga bermaksud akan memperoleh yaitu sesuatu yang berupa pahala kasiran yang banyak sekali, bi kasrati dzikri, dengan banyak zikir. Bukan kalau mengatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwamu. Wal istighfar, dan istighfar minta ampun. Tetapi kita beristighfar, kita harus memahami astagfirullah, ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Tapi dosa apa yang kita minta ampun harus kita ketahui. Ketika kita tahu berarti kita akan berhenti dari perbuatan itu. Wa doa, dan juga doa. Ad-doa'u wal ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Makanya Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Maka kita mintalah pada Allah, karena Allah Ta'ala senang ketika hambanya ini memohon pada Allah. Karena Allah wa huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji, dan senang sekali apabila hambanya istighfar, apabila hambanya tobat. Itu menunjukkan bahwa dia mengerti bahwa Allah Ta'ala yang memberi ampun. Tapi kalau kita kadang-kala minta ampun pada manusia, manusia tidak mau mengampuni karena merasa dilukai, dizalimi. Itu hak dia. Tapi hak Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap apapun dosa wajib kita beristighfar pada Allah. Makanya kalau kita lihat setiap hari ini banyak perintah kita istighfar. Masuk ke WC kita berlindung pada Allah Ta'ala dari jin. Keluar dari WC kita istighfar ghufranaka. Masuk masjid Allah maftahli abwaaba rahmati. Keluar masjid Allahumma inna as'aluka min fadli. Masuk rumah apa doanya? Nah, masuk rumah. Padahal kita setiap hari masuk rumah. Masuk rumah yuk. Ini perlu diuji nih. Ya, apa masuk rumah? Chef? Bismillah. Allah min as'aluka min fadlika, bismillah. Itu minimal bismillah. Keluar dari rumah juga bismillah. Karena bismillah ini pembendung syaitan. Ya, ketemu dengan istri bismillah. Dan juga seterusnya. Jadi bismillah ini banyak manfaatnya. Bayangkan mudah, tapi dengan menyebut nama Allah, Allah menjaga diri kita. Dan walaupun kita masuk rumah tidak ada penghuni, bismillah. Aku sebut namamu ya Allah. Nah, ya ketika safar yang lainnya jangan lupa kita zikrullah, karena kita ini Allah yang menciptakan dan Allah yang menolak semua bala yang menimpa kepada diri kita dari macam-macam makhluk. Kita lanjutkan. Al-haqqus satis, dah ini kewajiban hak kaum muslimin yang nomor 6, ya terutama kita, yaitu kepada kaum muslimin, idza mata fattabahu, kalau meninggal dunia maka rawatlah. Karena orang sudah meninggal dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa, memandikan dirinya tidak bisa, sudah putus. Maka kita kaum muslimin yang punya hubungan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'du ala ba'din, bagaimana orang mukmin yang meninggal dunia kita rawat dan kita mandikan, kita kafani, kita doakan, kita solati, kita kubur di kuburan kaum muslimin. Nah, ya. Ini adalah hak kaum muslimin, dan ini terutama kalau kita sedang dekat dengan tetangga, ini paling baiknya. Karena kita tahu saudara kita dengan sakit menjenguknya, meninggal dunia kita tahu, dan kita merasa berbeda orang yang di kota yang vilanya besar-besar, kadang-kala saudara yang meninggal dunia tidak tahu, ya. Fattiba'ul janazati, maka merawat jenazah min huquqil muslimi ala akhihi. Ini kewajiban orang muslim terhadap saudaranya. Bayangkan kalau kita meninggal dunia tidak bisa kita menyolati diri kita, tidak bisa kita memandikan diri kita, kita perlu bantuan. Nah, kalau kita tahu kita akan mati, perlu bantuan pada tetangga, maka saudara kita meninggal dunia perlu kita bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam urusan kebaikan dan juga ketakwaan. Demikian juga kalau kita sakit, senang dikunjungi oleh saudara kita,
maka ketika sudah kita sakit perlu kita mengunjungi, perlu kita menjenguk. Hayatatul marid. Wa fihi ajrun kabir, dan itu punya pahala yang banyak. Pahala yang kita mengantar orang sakit dapat 2 qirot ketika kita mau menyolati dan ketika kita juga mau menguburnya. 2 qirot itu gunung besar seperti Uhud. Nah, ini ya hak-hak orang muslim yang harus kita penuhi. Faqad sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah dijelaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, man ittaba'al janazata, barang siapa yang merawat jenazah. Merawat itu yaitu memandikan, mengafani, ya, mendoakan, menyolati. Ini bagian daripada wajibnya kaum muslimin terhadap orang muslim yang lain. Tetapi kalau mandikan itu jenazah wanita, maka harus wanita. Kalau laki-laki harus laki-laki, kecuali seorang laki-laki yang meninggal dunia, istrinya boleh dimandikan sendiri. Atau seorang istri memandikan suaminya boleh, karena masa hidupnya itu boleh bergaul berduanya. Dan paling bagus yang memandikan itu keluarga kita, sehingga apabila ada aib yang lain tertutup, tidak dilihat oleh yang lain. Hatta yusalli alaiha, dia mau memandikan, mau mengkafan, sampai mau menyolati, falahu qiratun, dapat pahala seperti 1 gunung, ya, yaitu kira 1 gunung yang besar. Wa man tabi'ah, dan apabila mengantarkannya karena dia mampu, seperti dia sehat badannya, dan juga walaupun jauh dia bisa naik sepeda motor atau bisa berjalan kaki, hatta tudfana, sampai dikubur, dikebumikan, falahu qiratani, maka dia mendapatkan 2 qirat. Sebetulnya mencari pahala itu lebih mudah daripada mencari duit. Ya, inilah kebaikan Allah Ta'ala kepada hambanya beriman. Membaca subhanallah wa bihamdi subhanallah azim seperti orang mengeluarkan zakat, seperti orang mengeluarkan sedekah, dan terampuni pula. Kila, ada sahabat menanya, wa mal qiratani ya wahai Nabi, apa dimaksudkan itu 2 qirat itu? Qala, jawabnya beliau, mislul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Ada gunung yang kecil pegunungan, ada gunung yang besar. Itu pahalanya orang yang ketika keluarganya atau tetangganya meninggal dunia, kita mau menjenguk, dan kita juga mau membantu istrinya ketika meninggal dunia oleh suaminya. Kita juga mau merawat anak yatim, subhanallah. Dan kita mau memandikan, kita mau mensolati, mau mengkafarkan, dan juga mau menguburnya. Ini pahalanya besar. Ternyata mencari pahala yang besar itu tidak harus orang kaya, orang miskin pun juga bisa. Kemudian sabian yang nomor 7, ini tambahan dari Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala, wa min huquqil muslimi 'alal muslimi kafful adza anhu. Di antara kewajiban orang muslim terhadap orang muslim, jangan mengganggu. Mengganggu ini banyak sekali. Bagaimana contohnya orang mengganggu tetangganya? Nah, siapa tahu. Mengganggu itu banyak. Mengganggu dengan lisannya. Malam hari, yang anaknya tetangga ini sedang sakit, perlu pengobatan, perlu istirahat, ternyata tetangganya main musik, suaranya keras sekali. Nah, atau bukan main musik, tapi kita rame di rumah, tidak boleh. Karena malam ini Allah menjadikan wa ja'alna laila libasa, Allah menjadikan malam itu untuk ketenangan diri kita. Dan paling baiknya kalau kita tidak ada taklim setelah isya itu langsung tidur. Saat kita bangun malam hari akan dibangun oleh Allah, bisa sholat, bisa zikir. Kecuali kalau ada taklim, itu ada kekhususan dari hadis beliau. Ya, begadang karena thalabul ilmi boleh. Tetapi kalau kita bercanda biasa tidak boleh. Bahkan kita setelah sholat isya, kalau kita mau sholat untuk sebelum malam 2 rakaat atau berapa boleh, lalu tidak bangun, akan dibangun oleh Allah, kita sholat lagi. Ya, jadi pertama kita dilarang mengganggu saudara kita atau saudara kita yang muslim, baik mengganggu dengan lisan, mencaci, atau mengganggu dengan tangan kita berbuat yang baik, berbuat yang tidak baik, atau mengganggu ya kita hutang lalu kita tidak membayarnya.
atau juga mengganggu apa yang dimiliki oleh yaitu tetangga kita kaum muslimin. Tidak boleh, ya. Karena kalau kita diganggu tidak mau, jangan mengganggu saudara kita. Karena manusia punya sifat yang sama. Terutama orang yang punya yaitu kelebihan dalam urusan dunia. Kelebihan dalam punya yaitu jabatan. Jangan sampai dengan kita dilebihkan oleh Allah Ta'ala, ini menjadi sebab terhinanya saudara kita. Paling bagus kita orang yang merasa tawadhu, merasa butuh dengan saudara kita. Bayangkan beliau berwasiat kepada para sahabatnya, abghuni adzu'afa. Bah, kemarin orang miskin itu subhanallah. Wa hal turzaquna illa bidu'afaikum. Kamu itu tidak mendapatkan rezeki dari Allah kecuali karena sebab kamu membantu orang fakir miskin. Kita membantu orang fakir miskin itu bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita. Karena Allah berfirman, man amila sholihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya. Dan ketika kita beramal soleh, maka orang yang kita perlakukan baik itu, dia akan mendoakan kita. Dan akan menyebut kebaikan kita di hadapan orang lain. Walaupun toh kita tidak mendengar. Oh fulan itu bagus. Karena manusia punya fitrah yang sehat. Selanjutnya, fa inna fi adhiyatil muslimina isman aziman. Mengganggu orang muslim itu dosa yang besar. Kalau kita mengganggu orang kafir tidak boleh, kita diganggu orang kafir juga tidak mau. Jangan mengganggu saudara kita kaum muslimin, terutama para ibu yang kurang agamanya, yang kurang akalnya. Jangan sampai perang dengan saudara. Tapi Allah Ta'ala memberikan kekuatan mental orang laki-laki ini lebih. Bayangkan jarang kita jumpai orang laki-laki tengkar dengan laki-laki tetangganya. Yang banyak adalah wanita. Makanya Allah mengatakan beliau mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Seringlah kamu menasihati wanita itu dengan nasihat yang baik. Kenapa beliau menjadikan wanita itu khuliqat min dhila'in, diciptakan dari tulang rusuk kita belakang ini. Fa inna a'wajaha a'laha. Paling bengkoknya tulang paling atas ini, melengkur gitu. In aqamtaha. Kalau kamu menasihati wanita dengan keras, patah. Wa in taraktaha iwajah. Kalau kamu biarkan, ya menambah dia kedurhakaan mereka. Makanya perlu istausu bin nisa'i khaira. Nasihati istrimu, ibumu, anakmu, yaitu putrimu dengan nasihat yang baik. Dan itu kita saksikan sendiri di rumah. Kadang-kadang kita misalnya, ini loh hadisnya, cocok ini, tidak berselisih. Alhamdulillah bisa diam. Ini bukan nasihat saya, ini nasihatnya beliau. Perlu kita menasihati keluarga dengan hadis, dengan ayat, supaya kita tidak keliru. Nanti kalau mereka mencarikan kamu kan salah, carikan ayat menunjukkan kesalahan saya akan terima. Tentu cara kita untuk mendidik anak kita, putri kita, suami kita atau istri kita dengan nasihat. Ibaratkan mobil rusak sering dibawa ke bengkel menjadi baiknya. Nah, kita lanjutkan. Maka Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Surat Al-Ahzab nomor 58. Walladzina, dan orang-orang, Al-Ahzab nomor 58, yu'dzuna, yang menyakiti, baik menyakiti dengan lisannya. Ini sering terjadi pertengkaran tetangga, mulut. Maka apa kata beliau? Khud lisanak, kuffa lisanak, pegang lisanmu. Dan orang-orang yang menzalim atau menyakiti orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan menzalimi atau menyakiti orang mukmin perempuan. Kenapa kita tidak boleh menyakiti? Karena kalau kita disakiti juga tidak mau. Jadi jangan sampai orang kuat itu lalu menzalimi orang. Karena doanya dizalimi terkabulkan oleh Allah. Nah, bayangkan Fir'aun hancur karena doanya Nabi Musa alaihissalam. Namrud hancur karena doanya. Demikian juga ayahnya Nabi Ibrahim dan yang lainnya hancur karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena orang terakhirnya doanya dikabulkan.
Makanya dari hadis ittaqi da'watal madlum. Hati-hati kamu dengan doanya orang dizalimi. Sekalipun itu kafir, walau kana kafira. Karena Allah Ta'ala tidak menzalimi orang kafir. Mereka itu disiksa karena pekerjaan mereka yang kufur. Dan itu menunjukkan adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang lagi. Walladzina yu'dzunal mu'minin. Orang-orang yang menzalimi, yang menyakiti orang mukmin, baik menyakiti dengan hatinya atau matanya atau anggota badannya atau hartanya, wal mu'minati, dan juga menzalimi orang mukmin bi ghairi maktasabu, yang itu bukan karena dosa mereka. Orang baik dizalimi, faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, maka sungguh dia akan memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Nah, ya. Jadi kezaliman ini bahaya. Makanya Allah mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Allah yang berhak berbuat sesuatu, tapi Allah mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya mengharamkan diriku berbuat zalim. Fala tadzalamu, hai hambaku, kamu jangan berbuat zalim. Karena berzalim itu wad'us syai' ala ghairi maudhi'ihi. Meletakkan suatu yang bukan pada tempatnya. Mestinya istrinya dikasih nafkah, tidak dikasih nafkah. Atau mestinya yaitu seorang suami mengambil istrinya tidak mau, itu berbuat zalim. Makanya ini harus kita punya ilmu, masing-masing punya kebutuhan. Kalau kita merasa butuh pada istri kita, maka kita berarti seorang istri butuh pula kepada si suaminya. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia itu kuat dengan dirinya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Dengan ayat ini, orang mukmin tidak boleh menzalimi orang mukmin, apalagi orang mukmin menzalimi orang kafir, tidak boleh. Dan karena itu kita, karena tidak mau dizalimi, jangan menzalimi. Karena faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Dia akan menanggung kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Dan menzalimi saudara kita ini beda dengan kita berbuat kemaksiatan di hadapan Allah. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kalau orang mukmin dizalimi, dia tidak mau mengikhlaskan, kita akan diambil kebaikan kita di akhirat nanti, ya. Beliau pernah ditanya oleh para sahabatnya, pernah memberitahu, mal muflisu, siapa orang yang bangkrut itu? Jawabnya para sahabat, al muflisu fina man la dirham wala mata. Begini wahai Nabi, orang-orang bangkrut yang miskin di kalangan kita ini adalah orang tidak punya harta. Ya, orang-orang miskin bukan itu. Al muflisu minna, ya. Maka orang bangkrut di dalam kita pada besok hari kiamat ini man sholat, salat, wa zakah, zakat, wa soma, soma, walakin syatama hadza, tetapi mulutnya suka mencaci. Nah, ya. Wa akhadha mala hadza, mengambil harta orang yang bukan haknya. Ya. Jadi syatama hadza wa akhadha mala hadza. Ini perlunya kita menjaga kehormatan diri kita. Karena kita akan berhadapan bukan dengan manusia, berhadapan dengan malaikat yang akan menanya kita, yang Allah merintah pada malaikat untuk menanya kita. Dan ini kesempatan untuk kita istighfar, meminta maaf kepada orang kita zalimi. Dan orang yang diminta maaf maka hendaknya memaafkannya. Karena Allah Ta'ala maafkan dosa. Wa ya'fu an katsir, Allah maafkan dosa yang banyak. Oleh karena itu hendaknya seorang suami ketika menzalimi istrinya minta maaf. Dan hendaknya seorang istri yang kita dimintai maaf oleh suami hendaknya memaafkan. Wa ya'fu an katsir, Allah maafkan dosa kita yang banyak. Nah, selanjutnya, fal ghalibu wal ghalibu, umumnya ini anna man tasallata ala akhihi, bahwa orang-orang selalu merugikan saudaranya bi'adhiyatin, dengan yaitu menyakiti hatinya, menyakiti pula hartanya, fa innallaha yantaqimu minhu, Allah akan menghukum orang berbuat zalim ini fit dunya, di dunianya, qoblal akhirati, sebelum di akhiratnya. Lah ini bahaya orang menzalimi orang. Kalau kita tidak mau dizalimi, jangan coba menzalimi orang. Bahkan kita tidak boleh menzalimi anak kecil.
Karena Allah Ta'ala mengharamkan kita berbuat zalim. Bahkan Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim kepada hambanya. Ya, ini perlunya kita menjadi orang yang baik dengan sebab ilmu. Maka tuntutlah kita ilmu. Dengan ilmu itu kita akan tahu yang benar. Dengan menuntut ilmu kita tahu yang zalim, yang maksiat kita jauhi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, la tabaghadu, jangan kamu saling marah. Nah. Marah menurut asal haram, tetapi beliau suatu saat marah. Nah, kapan marah itu hukumnya haram, kapan marah itu hukumnya mubah? Nah, siapa bisa jawab? Beliau mengatakan iyyakum wal ghadab. Kamu jangan marah, tapi beliau pernah marah sampai merah matanya. Nah, marah yang diharamkan adalah marah yang sifatnya yaitu mendapatkan izin dari Allah. Kita marah kepada anak kita, waktunya sholat tidak mau sholat, marah. Sholat ini kewajiban dari Allah untuk kamu. Orang tua punya kewajiban untuk membangun merintah kamu. Bukankah beliau mengatakan muru auladakum bis salati 'inda sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu itu agar sholat ketika umur 7 tahun. Belum masanya balik. Demikian juga kita wajib menasihati putri kita, membangun istri kita pula. Dan orang itu kalau sama-sama kuat antara laki dan perempuan biasanya membangun laki-laki dulu. Tetapi kalau istri yang kuat imannya biasanya dia membanguni suaminya. Tapi yang banyak kita jumpai justru seorang laki-laki ini membanguni istrinya. Dan itu adalah suatu hal yang bagus. Karena beliau juga membanguni istrinya, membanguni putrinya, bahkan membanguni menantunya yang sudah pisah dari rumah. Malam dipanggilnya sahabat Ali, kum ya Aba Turab, bangunlah wahai orang tidur di atas pasir. Dibangun, kum ya Fatimah, alaikum anfusakum, kamu wajib menjaga kehormatan dirimu. Itu wasiat beliau terhadap keluarganya. Ya. Wa andir ashiratakal akrabin, berilah peringatan kerabatmu yang terdekat. Dan ini umum, bukan hanya untuk beliau tetapi juga untuk umatnya. Jangan dibiarkan anak kita keliaran. Perintahkan, bangunin suruh sholat, bangunin suruh baca Al-Quran, bangunin supaya zikir. Karena kita membangunin, dia ikut, kita mendapatkan pahala berganda. Dia tidak mau ikut, kita tidak berdosa karena kita sudah memerintahkan yang baik. Pertama, la tabaghadu, jangan saling marah. Tetapi kalau marah itu yaitu ada manfaatnya, boleh. Kita marah terhadap anak kita. Kamu itu loh sudah sehat. Ya orang tuamu sudah membangun dirimu. Sholat itu bukan kewajiban orang tuamu, kewajiban dirimu. Boleh kita marah. Bukankah pernah Rasulullah SAW marah kepada Umar bin Khattab? Nah, siapa yang tahu? Beliau marah kepada Umar bin Khattab. Merah mata beliau. Nah, siapa yang tahu sejarahnya? Marah kepada Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab membacakan kitab Taurat. Dan beliau dalam keadaan sedang duduk. Ketika Umar bin Khattab mengetahui merah matanya Rasulullah SAW, beliau berhenti. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha Allah Ta'ala sebagai Rabbku, dan aku ridha agama Islam sebagai agamaku. Baru beliau yaitu hilang muka merahnya menjadi baik. Nah, maka beliau menasihati agama yang diakui Allah Ta'ala, agama Islam, inna dina indallahil Islam. Dan memang betul, Islam tidak pernah berubah dari mulai Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Al-Quran dihafal oleh kaum muslimin, hadis pun dihafal oleh orang ahli hadis. Tetapi tidak ada kitab yang dahulu Taurat yang sampai sekarang utuh, tidak ada. Dan ini fadilah dari Allah Ta'ala untuk kita kaum muslimin. Kita punya pegangan yang pokok. Oleh karena itu, untuk memperbaiki diri kita, baca Al-Quran, ya, fahami maknanya, sampaikan pada keluarga kita, sampaikan ketika kita sudah menasihati orang, sampaikan ketika berkhutbah, sampaikan pada diri kita sendiri atau kepada istri kita atau anak kita. Karena ad-dinu an-nasihah. Selanjutnya, wala tadabaru, dan jangan kamu saling mendiamkan.
tidak menyapa. Orang Islam ketika ada masalah boleh mendiamkan, tapi selama 3 hari. Setelah itu harus menyapa. Wala tadabaru. Dan orang tidak mau menyapa karena ada sebab. Nah, makanya kita ketika mau mendiamkan istri kita 3 hari boleh. Lebih daripada itu tidak boleh. Dan satu saat kalau diam berarti dia merasa ada kesalahan. Kalau seorang istri sudah mau datang ke kamar kita berarti dia telah bertobat. Kadang-kadang mereka malu mengatakan saya maaf, kadang-kadang malu dia. Sering kita jumpai maaf tidak mau dia karena kurang akalnya. Dan mereka merasa, tapi kalau dia tahu bahwa dia salah ketika datang ke tempat tidur kita berarti dia sudah minta maaf. Dan kita tidak boleh mempermasalahkan lagi. Ini ke dalam kekeluargaan, karena Allah menjadikan sesuatu yang lebih dan ada menjadikan sesuatu yang kurang. Yang lebih ini bagaimana bisa berbuat baik kepada yang kurang. Yang kurang bagaimana bisa mengambil kebaikan dari yang lebih. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki ini harus mengurusi, menjadi pemimpin untuk mengurusi wanita. Nah, makanya kita wanita yang kurang agama dan akal ini harus berterima kasih pada seorang suami. Karena bagaimana pengkurangan itu suami bersabar. Dan tidaklah terjadi kesabaran yang banyak kecuali dengan orang laki-laki. Makanya terjadi pertengkaran, bahkan juga sampai cerai itu karena sebab dua-duanya dia mengerti. Kalau seorang yang punya ilmu dia tahu watak wanita demikian, akan memaklumi. Inilah faedahnya kita menuntut ilmu, karena perceraian ini terjadi banyak dari orang awam. Karena dia tidak mengerti keadaan wanita itu sendiri. Mereka merasa menganggap yaitu dia paling benar sendiri. Dan itu kita jumpai di mana tempat perceraian itu yaitu di tempat-tempat yang lebih banyak sekali. Di antaranya wanita menuntut cerai karena kezaliman dari seorang suami atau sebaliknya. Naudzubillah min dzalik. Padahal cerai itu adalah abghadul halal ilallah at-talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala itu adalah cerai. Karena itu berakibat untuk anak kita. Ya, maksudnya seorang anak sayang kepada bapak ibunya sehingga ketika cerai terjadi yaitu kehilangan dia rasa sayang dari ibunya, kehilangan pula rasa sayang dari ayahnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ketika kita dilarang saling memarahi, dilarang kita saling tidak menyapa, maka beliau mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Karena Allah Ta'ala mensifati orang mukmin ini innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara, bahkan mengalahkan persaudaraan nasab. Karena persaudaraan Islam tidak boleh cerai. Kita wajib menjalin kebaikan sama saudara kita. Tapi kalau dalam pernikahan mungkin jadi cerai. Ya, tetapi dalam Islam tidak boleh kita cerai dengan saudara kita kaum muslimin. Kalau kita merasa salah maka kita hendaknya minta nasihat. Kalau kita merasa benar maka hendaknya kita bersabar ketika menjumpai saudara kita yang mukhalafah, yang menyimpang. Itulah wajibnya nasihat. Istausu, berilah nasihat khairan, nasihat yang baik. Nah, kita lanjutkan. Lalu dia mengatakan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang muslim. Namanya saudara tidak mungkin akan bertengkar. Namanya saudara akan menjalin kecintaan keduanya. Bayangkan kalau kita pergi, ya, ditinggal oleh bapak ibu kita. Kita bersaudara berdua. Ketika ada orang yang lain, maka kita akan membela saudara kita. Otomatis. Karena kita senang dengan saudara kita. Karena itu senasab sebapak seibu. Bahkan orang tua sering menasihati anaknya, ya. Orang tua sering menasihati anaknya, hendaknya kamu berbuat baik kepada saudaramu sebagaimana orang tua berbuat baik pula kepada dirinya dan juga kepada suaminya atau si istrinya. Inilah wasiat yang harus kita fahami. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim adalah saudara orang muslim, bukan orang muslim musuhnya orang muslim, tidak. Kalau kita menjumpai orang yang menyimpang mengamalkan bid'ah yang lain, kita wajib menasihati. Kalau kita dicaci oleh mereka, kita harus bersabar. Karena orang tidak punya ilmu itu serampangan dia hidupnya. Tapi orang punya ilmu dia tahu kita tidak boleh mencaci.
Bahkan bagaimana kita bisa fa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Tutup kejahatan itu dengan kebaikan. Wala yakhdhulhu, dan jangan menghinanya. Jangan meremehkan, tidak boleh. Ya. Karena Allah Ta'ala memuliakan hambanya ini dengan iman. Wala yahkiru, dan juga jangan menghina. Nah, ini pekerjaannya lisan. Bahkan juga pekerjaannya tangan pula. Bihasbi mri'in minasyarri, cukuplah orang dikatakan jelek ayyahkira akhahul muslima, jika dia menghina saudaranya muslim. Jika menghina saudara muslim, bagaimana seorang suami menghina istrinya? Tidak boleh. Dan tidak boleh seorang istri menghina suaminya. Karena kalau kita dihina tidak mau, jangan menghina orang. Dan ini yang sering kita dilupakan oleh syaitan. Maunya menang sendiri, tidak boleh. Kalau kita tidak mau dicaci, jangan mencaci. Kalau kita tidak mau dipukul, jangan memukul orang. Kecuali kalau memukul itu haknya Allah. Seperti orang yang berbuat jahat, kemudian dihukum karena Allah yang menghukum, bukan kita yang menghukum. Ya. Seorang lagi, bihasbi mri'im minasyarri, cukup orang itu dikatakan buruk, jelek, ayyahkira akhahul muslimah, jika dia menghina saudaranya muslim. Sekarang banyak sekali orang punya ilmu, para pemuda punya ilmu, mencaci fulan. Itu orang dikuasai oleh syaitan, a'udzubillah min dzalik. Punya ilmu dia. Fulan dihajarnya dia. Kenapa tidak dinasihati, didatangi dengan baik, ya? Karena kita kalau datang dengan baik, dinasihati, insya Allah menerima. Dan mereka menjauh dan juga menghibah. Bahkan kadang-kadang juga mempengaruhi dari luar Jawa. Kamu jangan kumpul dengan ustadzmu loh. Tapi saya tidak mengerti loh, itu ustadz saya. Terbalik dia. Kamu kan belajar dengan si fulan sana. Kenapa kamu caci? Salah sih dia. Oleh karena itu yang paling bagus, manusia itu mesti salah, tidak ada yang benar. Kecuali Rasulullah SAW, karena itu dijamin. Ya, maksum dijaga oleh Allah. Setiap manusia punya kesalahan. Bahkan juga sahabat juga punya kesalahan, tapi karena punya ilmu memahami kesalahannya. Ya tarifu nafsahu, menyadari kesalahan dirinya sehingga dia kembali kepada yang benar. Nah, ini cara kita untuk menjalin hubungan orang muslim terhadap orang muslim, itu saudara kita. Bahkan mengalahkan saudara senasab. Karena saudara senasab bisa juga berbeda agama, berbeda prinsip, tapi orang muslim adalah bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara. Al muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'du ala ba'din. Orang muslim terhadap orang muslim, laki-laki perempuan itu satu sama lain saling kuat, menguatkan. Inilah kenikmatan kalau kita mempelajari ilmu dan kita praktekkan ilmu ini. Maka tidak mungkin seorang suami akan cerai dengan istrinya ketika sama-sama menyadari kekurangannya. Dan tidak mungkin kecuali kalau memang orang itu melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan dirinya harus pisah. Nah, oleh karena itu kita perlu, seorang suami harus menjaga istri kita. Dan juga seorang istri hendaknya menasihati suami kita. Dengan nasihat menjadi baiknya seseorang. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam Kitabul Adab. Kullu muslimin, setiap orang muslim sini, laki-laki atau perempuan, 'alal muslimi, kepada orang muslim yang lain, haramun damu, diharamkan kita mengganggu darahnya, mengganggu kehormatannya, tidak boleh. Itu saudara kita. Bayangkan kalau kita punya saudara diganggu oleh orang lain, tidak terima kita, itu saudara saya, apalagi saudara saya Islam. Nah, ya, jadi inilah kullu muslimin 'alal muslimi haramun damuhu, setiap orang muslim diharamkan mengganggu kehormatan saudaranya. Wa malihi, dan diharamkan mengganggu hartanya. Maknanya kalau kita diutangi, bayar. Kalau kita sekiranya hutang tidak bisa mampu membayar, kita bersabar. Ya. Kalau berjanji, kita harus memenuhi janji kita. Tidak boleh kita khianat, karena kalau kita dikhianati tidak mau. Tidak boleh kita mengurangi timbangan, kalau kita membeli dikurangi timbangan tidak mau. Sama prinsipnya manusia. Kalau ini kita betul-betul
menyadari kesalahan kita dan menyadari kebaikan orang lain, kita akan menjadi orang yang baik, menjadi orang muslim yang memuliakan orang muslim. Wa malihi, dan juga haram diganggu hartanya, tidak boleh kita curi, tidak boleh kita pinjam lalu tidak kita kembalikan, tidak boleh pula kita merugikan mereka. Wa irdhihi, dan juga haram pula kita membahas kehormatan dia. Yang bagus kita menutupi aibnya. Man satara musliman satarahullah ta'ala fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib dia di dunia maupun di akhiratnya. Ini semuanya kaum muslimin adalah tahlil yang itu bukan dari perasaan kita, tapi dari wahyu dari ayat Allah Ta'ala dan juga dari hadis Rasulullah SAW. Inilah baiknya orang-orang punya ilmu, yang dibayang bukan IQ-nya, bukan pikirannya, bukan logikanya, tetapi yang dibayang adalah ayat Allah. Karena ada kesamaan orang muslim wajib beriman kepada ayatnya, orang muslim wajib beriman kepada Rasulnya. Antuk minabillah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Selanjutnya, wa hukukul muslimi, hak orang muslim alal muslimi kasiratun, banyak sekali ya. Haknya kewajiban orang muslim terhadap orang muslim banyak sekali, terutama kewajiban orang muslim yang ada hubungan dengan kerabat, ada hubungan dengan tetangga, ada hubungan dengan kawan akrab. Dan kebaikan Islam ini tidak bisa diambil oleh orang kafir, karena Islam ini berdasarkan dalil, berdasarkan ayat, berdasarkan hadis. Orang kafir berdasarkan perasaan. Makanya walaupun mereka kaya tidak semisal tenangnya orang mukmin, dan Allah menjadikan orang mukmin lebih banyak daripada orang kafir. Kalau kita sensus di dunia ini, banyak orang masuk Islam daripada orang kafir. Bahkan negara barat ketika terbuka internet, banyak pula mereka ketika kerja di Saudi. Orang kafir dipekerjakan untuk ternyata mereka melihat orang-orang yang sedang tawaf, orang-orang sedang berzikir, terpaku hatinya, banyak masuk Islam, sehingga yaitu diislamkan oleh para waliul amri yang berada di kota Makkah. Inilah faedahnya kita bagaimana menjadi suri tauladan yang baik kepada orang yang bukan muslim ya. Jangan sampai kita beri contoh yang jelek. Menjual mengurangi timbangan jangan, yaitu menakar mengurangi takaran tidak boleh. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yuksiru. Celaka orang mengurangi timbangan, ketika dia membeli minta tambahan, ketika menjual mengurangi timbangan. Itu kezaliman mereka. Apakah kita mau kalau kita itu membeli dikurangi timbangan? Tidak mau. Jangan mengurangi timbangan orang lain. Kalau kita melebihkan, kan itu kebaikan kita, boleh. Ini harganya sekian Pak, tapi ini bonus untuk Bapak, boleh. Karena itu kerelaan darah matinya. Walakin yumkinu ayyakunal makna al-jami'ah, dan memungkinkan makna hakul muslim alal muslimi kasiratun ini, memungkinkan maknanya adalah bergabungnya hadis ini dengan sabdanya Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudaranya orang muslim. Bukan kalau mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Surat apa itu? Al-Hujurat ayat nomor 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara, dan kadang-kala mengalahkan saudaranya senasab. Karena kebaikan, karena ada kecocokan dalam hatinya, keimanannya dengan iman saudaranya, dan ada kecocokan tawaduknya dengan tawaduk dirinya. Oleh karena itu kadang-kala orang lebih mendahulukan berbuat baik kepada orang berbuat baik daripada mendahulukan berbuat baik kepada kerabatnya, karena ada sesuatu yang tidak disenangi oleh orang yang sifatnya yaitu orang beriman. Nah ini, dan itu jelas. Mengapa fulan dikasih tetangga? Itu dia tidak punya duit. Dia lihat itu keluarga seperti itu, dia sholat 5 waktu, mendidik anaknya, dia tidak punya suami, kita harus membantunya, selesai. Kenapa? Yang saya tidak. Kamu kan sudah ditanggung oleh orang tuamu, dan kamu juga bisa mencari rezeki sendiri. Apakah anda atau kamu bisa membantu si fulan? Makanya beliau mengatakan abhuni an du'afa. Subhanallah.
Bahwa kemana orang miskin. Hal turzakuna wa tunsuruna illa bidu'afaikum. Kamu itu tidak akan dibantu oleh Allah Ta'ala, tidak akan ditolong, melainkan sebab kamu menyumbang orang-orang yang lemah. Makanya kita diwajibkan untuk berinfak, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang itu wajib untuk setiap kaum muslimin, diwajibkan untuk bersedekah, dianjurkan kita untuk memberi hadiah, dianjurkan untuk kita memberi nafkah, menanggung anak yatim, ya, menanggung para murid yang sifatnya dia sekolah, tahu ayahnya tidak mampu, kita tanggung. Karena apa? Kita membantu saudara kita, Allah yang membantu kita. Banyak di pondok, Ustaz saya tidak mampu, ini anak saya 3 Ustaz, 1 bulan masuknya 9 juta. Nah gampang lah, ya, mohon pada Allah Ta'ala nanti kita carikan bantu. Mencari bantu untuk saudara kita pahalanya besar. Ini terutama untuk orang-orang yang memiliki kelebihan, ya, yang sifatnya tidak punya keturunan. Bagaimana kita membantu thalibil ilmi, penuntut ilmu. Karena apabila kita bantu dia menuntut ilmu, beramal soleh, maka dengan sebab orang lain membantu dirinya, maka orang yang lain membantu akan mendapatkan pahala. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Menunjukkan saja sudah dapat pahala, bagaimana menyumbangnya. Makanya para anbiya banyak membantu mengkafil anak yatim. Apa kata beliau? Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang-orang yang membantu anak yatim akan berada di surga dengan saya. Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Saya dengan anak-anak yang membantu anak yatim seperti ini akan masuk dalam surga. Itu kebaikan orang yang berinfak. Tapi infak ini harus dari hasil yang halal. Tidak boleh dari hasil yang haram. Karena yang haram tetap muncul haram. Makanya beliau mengatakan, ada orang mengatakan mali. Itu harta saya. Wa ma min malin illa ma akalta fa'afna. Sebetulnya kami tidak punya harta kecuali yang kamu makan yang habis. Itu harta kita. Wa ma labisa fa'ablah. Dan baju yang kamu beli yang sudah usang, sudah rusak, itu milikmu. Wa ma tasaddaqa fa'amda, yang nomor 3. Dan harta yang kamu sedekahkan itu yang sudah lewat itu milikmu. Jadi hakikatnya harta itu yang kita amalkan, yang kita buat untuk ibadah, yang kita sedekahkan itu harta kita. Begitu Rasulullah SAW beritahu pada kita. Makanya para sahabat banyak yang paling miskin. Bahkan sampai mempunyai baju 2 itu bisa dihitung yang paling banyak 1. Karena setiap ada orang miskin dibantu, ada orang kebutuhan dibantu. Itu baiknya kalau muslim. Al muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'du ala ba'din. Orang muslim terhadap orang muslim yang lain seperti bangunan yang saling kuat menguatkannya. Nah inilah ajaran dari beliau, dan itu tidak merugikan kita, tetap membuat sejuknya hati. Bayangkan kalau orang itu sudah diberi hidayah oleh Allah Ta'ala berbuat baik, maka dia merasa rugi kalau dia tidak berbuat baik. Selanjutnya, fa innahu mata qama bi muqtada hadhil ikhwah. Kapan saja orang itu melaksanakan yaitu kebaikan untuk saudaranya, ijtihada, berarti orang ini akan bersungguh-sungguh, ayyataharra, memilih lahu al khaira kullahu, memilih yang baik untuk dirinya semuanya. Wa ayyatajannaba kullama yadurruhu, dan dia akan menjauhi semua hal yang memadarkan dirinya. Ini hak yang nomor berapa tadi? Ya nomor 9 ya. Kemudian sekarang hak yang nomor 10. Kita lanjutkan. Nah, siapa yang membaca ini? Bismillah. Atau ada pertanyaan dulu boleh. Nanti kita lanjutkan. Atau saya yang tanya. Kita lanjutkan ya. Hakul asiru. Hak yang nomor 10. Hak ini banyak, cuma disebutkan oleh beliau, yaitu 10 negara-negara ini hak yang paling pokok. Hakku ghairil muslimin, haknya orang-orang yang bukan Islam.
Haknya orang Islam tadi 6, ya. Ini haknya orang selain muslim. Ini maknanya orang muslim bagaimana bermanfaat untuk orang tidak muslim. Makanya Allah menjadikan yang banyak di dunia ini orang muslim. Di sensus orang muslim lebih banyak daripada orang kafir. Karena Islam itu adalah al-istislam, berserah diri pada Allah. Ghairul muslim, adapun orang selain muslim, yasmalu, mencakup siapa saja. Pertama, jami al-kafirin. Orang kafir bukan orang Islam. Baik dia orang munafik. Orang munafik itu menyembunyikan keimanannya, menampakkan keislaman. Itu namanya bunglon. Manakah dinamakan nafaqah, itu menyembunyikan seperti, yaitu binatang apa yang ketika daunnya dia kuning, ikut kuning. Hijau ikut hijau. Apa itu? Bunglon ya? Bunglon. Ya. Jadi orang munafik diumpamakan seperti nafaqah, ya, yaitu binatang atau burung ketika dia yaitu di tempat yang daunnya kuning, jadi kuning dia. Subhanallah. Supaya orang lain tidak bisa menangkap dia. Ketika masuk yaitu ke hijau, dia hijau dia. Dan itu kebesaran kekuasaan Allah yang harus kita fahami. Ghairul muslimina, siapa yang bukan muslim itu yasmalu jami al kafirin, mencakup semua orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak bersyahadat la ilaha illallah, tidak bersyahadat wa anna muhammadar rasulullah, seperti orang Yahudi, itu kafir dia. Maka Allah telah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Tidaklah pernah berhenti orang kafir dari ahli kitab. Karena orang kafir itu, orang Yahudi itu menuhankan siapa? Ayo. Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Bagaimana Uzair anak Allah? Uzair itu adalah orang yang soleh. Tapi kalau berlebih-lebihan dikatakan Allah. Demikian juga orang Nasrani mengatakan Isa ibn Allah. Ya, Isa anaknya Allah. Allah Ta'ala mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa hum asnafun arba'ah. Maka orang kafir ini ada 4 macam. Yang paling bahaya harbiyun, suka merangi. Nah, ya. Suka harbiyun orang. Kalau kita hidup di tengah daerah yang banyak orangnya galak, ya, yang banyak kafirnya, lebih baik kita hijrah. Karena kedzaliman mereka, karena kesombongan mereka. Tapi ada yang nomor 2, wa musta'manun, orang kafir yang dijamin aman. Maknanya orang kafir tongkar dengan orang kafir. Nah, namanya kufur, mana kufur gitu. Nah, sehingga orang yang kalah ini dia hijrah menuju ke negara Islam. Itu namanya musta'man, minta dijamin aman. Maka orang Islam boleh. Tetapi kamu kalau masuk negara ini, kamu harus yaitu beradab dengan adab Islam. Walaupun kamu tidak mau masuk Islam, maka tidak boleh berpakaian meniru kaum muslimin. Supaya dibedakan ini kufur, itu namanya kufur dzimmi. Dan juga ketika dia bermuamalah, maka tidak boleh yaitu mengganggu orang Islam. Tidak boleh menampakkan yaitu adat-adat kekufuran, karena dia masuk dalam Islam. Walaupun dia masuk Islam, kalau sudah masuk Islam itu saudara kita. Kalau sudah masuk Islam saudara kita, kalau dia membunuh ya dibunuh, kalau dia mencuri ya dipotong tangannya, sebagaimana hukum orang Islam yang mulai awal. Dan inilah baiknya Islam, dia dibunuh. Berbeda dengan orang Islam masuk negara orang kafir dibunuhnya. Tetapi tidak, kita ketika sudah orang kafir minta perlindungan kita, kita lindungi. Nanti ada ayatnya. Yang nomor 3, wa mu'ahadun, kafir mu'ahad. Ada 4 macam kafir mu'ahad, itu maknanya menjalin perjanjian gencatan senjata. Terutama kalau orang kafir banyak sekali dia mau menyerang kita jumlah sedikit, maka perjanjian senjata. Dan ini pernah dilakukan oleh beliau, perjanjian Hudaybiyah. Karena dengan perjanjian itu aman. Dan perjanjian itu harus tertulis berapa tahun, berapa bulan. Dan kalau ada pelanggaran, maka yang melanggar dihukum.
Ini bolehnya kita perjanjian dengan orang kafir dalam masalah keamanan dalam suatu negeri. Tapi perjanjian yaitu agama tidak boleh. Makanya tidak ada perbandingan agama. Agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala adalah agama Islam. Inna tina indallahil Islam. Dulu kita pernah diajar perbandingan agama pada waktu sekolah di PGA. Ternyata kita tahu itu misi-misi orang tidak benar. Agama itu tidak boleh dibanding. Karena inna tina indallahil Islam. Baik, nah ini yang harus kita pahami. Jadi orang kafir ada yang suka merangi, ada yang minta dijamin keamanan dia karena dia dikejar oleh kawannya sehingga berlindung negara orang Islam. Yang nomor 3 ada al-mu'ahadun, perjanjian. Kamu masuk negara ini sebagaimana saya yaitu kaum saya masuk ke negaramu harus ada perjanjian tertentu. Ini boleh. Yang nomor 4 wa dhimmiyun. Kafir dhimmi. Kafir dhimin adalah orang yang dia orang kufur ketika bertengkar dengan saudaranya, ya kemudian tidak mampu, akhirnya dia hijrah, minta perlindungan kepada negara Islam. Tapi oleh pemimpin kaum muslimin dibolehkan dengan syarat ada perjanjian. Ya, harus mentaati peraturan kaum muslimin walaupun dia tidak mau Islam. Dan juga diupayakan mau dia masuk Islam. Kalau selama masuk Islam bukan kafir dhimin lagi, tetapi saudara kita. Inilah indahnya dalam Islam. Bukan serampangan menghukum orang, tetapi ditinjau dari sisi din. Wa ammal musta'manun, adapun orang-orang minta dijamin aman di negerinya, falahum alaina haqqul himaya. Maka mereka itu punya hak kepada kaum muslimin untuk dijaga kehormatan dia. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dicaci, kecuali kalau mereka berbuat zalim, maka dihukum karena sebab kezaliman mereka. Fil waktu, dan ada waktunya. Ya, itu namanya al-musta'manun, orang kafir minta perlindungan keamanan dari kaum muslimin. Nah, kamu berapa bulan? Dan kalau kamu melanggar, kamu dihukum begini. Harus ada catatan. Dan juga kita tidak boleh ketika sudah minta perjanjian, membuat perjanjian kita aman, kita tidak boleh mengganggu, tidak boleh mencuri harta dia, tidak boleh menzalimi istrinya, tidak boleh kita bohong pada mereka, karena orang mukmin adalah orang yang dipercaya oleh Allah. Fil waktu, harus ada ketentuan waktunya. Ini untuk orang yang musta'manun, yang minta jaminan aman dari musuh. Wal makan, dan juga tempatnya harus ditentukan oleh wali muslimin. Tidak boleh minta tempat sendiri. Al-muhattatina, yang ditentukan li ta'minihim, keamanan mereka. Jadi kalau orang itu orang kafir, dia minta perlindungan dari kaum muslimin. Ketika orang kafir masuk mau membunuh temannya, ini tidak boleh. Kita yaitu kaum muslimin yang punya kekuasaan wajib menolak mereka. Inilah kebaikan Islam yang harus kita fahami. Dengan dasar ayat dari surat At-Taubah ayat nomor 6, wa in akhadtum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manahu. Wa in akhadtum, jika ada salah satu minal musyrikin, dari orang musyrik, istajaraka, yang minta perlindungan kepadamu. Nah, ada orang kafir minta perlindungan pada kita, kita lindungi dengan syarat tentunya. Fa'ajiruhu, maka lindungilah, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar firman Allah. Jadi kalau ada orang kafir mau hijrah tempat kita, ajari Quran. Ya, beri pelajaran hadis. Dan itu membantu mereka, bukan kita menganiaya. Sebab mereka menjadi baik, mengerti bahwa Islam menolong si dia. Jadi bukan dianiaya, bukan dipukul, bukan dipenjara, tetapi diajari baca Al-Quran, ya. Diajari pula baca hadis, ya. Makanya banyak negara-negara Islam yang senang orang kafir itu tinggal di situ karena merasa aman dia. Summa ablighu ma'manahu, kemudian sampaikan kepada tempat yang aman, ya. Jadi supaya dia tidak diganggu oleh orang-orang kafir yang lain, kita carikan tempat yang aman. Dan kita kaum muslimin bertanggung jawab atas keamanan mereka, karena mereka minta perlindungan pada kaum muslimin. Inilah indahnya Islam kaum muslimin. Kalau kita pelajari ini,
Dan ini juga termasuk bagian kehidupan kita dalam masyarakat. Memangnya ada masyarakat yang ada orang agama yang lain, ya kita bisa berbuat baik kepada dia. Pertama, berbuat baik dalam urusan dunia. Yang nomor dua, mungkin kita mengajak. Mau Islam tidak memaksa loh. Silakan, kalau Islam ini orang sholat, ya. Mungkin dia bisa melihat amal ibadah kita, tertarik, dia siam. Banyak dulu saya ketika yaitu ditugaskan di Papua, Bintuni, itu banyak pekerja dua. Satu orang ghairul Islam, yang nomor dua orang Muslim. Orang Muslim itu kalau dia kerja itu Senin dan Kamis siang. Dan dia melihat kalau waktu jam 3 itu sarapan semuanya, ya. Orang Muslim diletakkan sendiri, orang kafir sendiri. Tapi mereka melihat orang Islam makan sedikit kok kuat. Kok bisa siam? Tertarik mereka. Kamu siam? Iya. Karena membuat kekuatan saya bukan diri tapi Allah. Akhirnya banyak masuk Islam. Subhanallah. Dan juga akhirnya mereka sholat. Bahkan juga sholat minta dibimbing oleh orang Muslim yang bisa sholat. Itu kebaikan kita kalau kita bisa bergaul dengan mereka dan kita beri contoh yang baik. Karena Allah Ta'ala menjadikan orang mukmin suri tauladan yang baik bagi orang kafir. Selanjutnya, wa ammal muahaduna, adapun orang-orang yang mengambil perjanjian, diikat perjanjian dengan orang Muslim, falahum alainal wafa, maka kita wajib menunaikan janji mereka. Jangan kita mengkhianati. Karena al-wa'du dainun, janji itu hutang. Bi'ahdim, dengan janji mereka, ilal muddati, sampai waktu yang ia inginkan. Baik, aku akan lindungi kamu di negeri ini berapa bulan. Bahkan juga kalau mungkin dia bisa membayar pajak, itu namanya upeti, al-makis, boleh. Seandainya mereka merasa takut, bagaimana saya tinggal di sini, saya akan bayar pajak, kemudian berapa dan saya dijamin keamanan saya tidak diganggu, boleh. Tetapi dengan syarat orang yang hijrah kafir kepada kaum muslimin tidak boleh mengembangkan misi dakwah mereka. Bahkan wanitanya pula tidak boleh memakai pakaian yang buka aurat, karena dia harus di kalangan kaum muslimin. Walaupun dia tidak buka aurat ini karena malu dengan kaum muslimin, tidak mengapa. Tapi dia harus jangan sampai mempengaruhi orang Islam. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab ketika ada orang yang hijrah yang mau masuk negara Islam, diwajibkan istri semua harus tutup muka dan harus bajunya tidak boleh yaitu menyimpang daripada bajunya kaum muslimin, karena manusia tertarik dengan keindahan badan, keindahan baju pula. Allati jara al-ittifaqu 'alaiha, yang mana terjadi kesepakatan antara orang muslim yang di tempat orang kafir tersebut, bainana wa bainahum, antara kita dengan mereka, madamu mustaqimina lana, selagi mereka istiqamah di atas janjinya. Nah, tapi kalau menyelisih berat dihukum. Orang muslim tidak boleh menyelisih janjinya orang kafir, orang kafir tidak boleh menyelisih janjinya orang muslim. Naam, madamu mustaqimina lana 'alal ahdi, selagi dua kelompok ini istiqamah dalam janjinya, lam yanquduna syai'an, tidaklah mereka melanggar janji kita, walam yu'inu ahadan alaina, dan tidak tolong menolong untuk menghancurkan diri kita. Tidak boleh ketika mereka hijrah di kaum muslim lalu membuat rekayasa, membuat fitnah atau mendakwai orang-orang muslim, tidak boleh. Kalau tahu maka hendaknya dipulangkan. Walam yat'anu fi dinina, dan mereka tidak mencela agama kita. Di luar negeri banyak kita tahu di Swedia Quran dibakarnya, itu tidak merugikan kaum muslimin. Ya, tetapi makanya kita dilarang pergi ke negara kafir. Ya, larangan itu larangan mutlak, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Karena kita dilarang meniru orang kafir, dilarang pula meniru orang muslim. Makanya ketika orang muslim dia pergi ke negara barat, pulang itu membawa, ya ini bajunya Swedia, bajunya yang ditulis, dan juga mereka punya adab, bahkan juga memuji orang kafir. Bagaimana orang kafir dipuji? Orang Allah Ta'ala muliakan orang mukmin. Ini bahayanya bagi orang yang tinggal di negara kafir, kecuali tinggal di negara kafir itu berdakwah dia dan sanggup merubah dirinya.
Kalau tidak sanggup maka terpengaruh, wajib kita pulang. Karena manusia lebih terpengaruh kepada kejahatan daripada terpengaruh kepada kebaikan. Kemudian dijelaskan di sini pula, walam yat'anu fi dinina, dengan syarat mereka tidak mencela agama kita. Berdasarkan ayat, illal ladzina ahadtum minal musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu mengambil perjanjian pada orang musyrik, summa la yanqudu syai'an, kemudian tidak menyelisih janji mereka. Baik, waktunya zuhur. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ya sampai selesainya kitab ini. Baik, barangkali ada yang ditanyakan dulu sebelum kita azan atau melantunkan suara azan. Nanti dimulai jam berapa? Semari. Baik tuh. Insyaallah akan kita selesaikan nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.